Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, ketemu lagi dengan channel Hutan, Gunung, dan Pengajian. Ya kan, nih kan? Kita mau ngomongin ribuan tempat mancing yang tercipta karena hujan. Nah, gitu ya. Begini kan, mungkin agan-agan yang gemar mancing atau para pecinta alam akan sama-sama tahu bahwa semuanya itu bermula dari hujan. Nih kan, tuh, hujan ya. Hujan turun dari langit, itu ada yang jatuh ke pegunungan. Tuh gunung. Tuh gunung. Kita ini di tengah-tengah gunung nih. Kemudian hujan juga ada yang jatuh ke dataran. Ya kan? Lalu hujan itu ada juga yang jatuh ke daerah-daerah berair seperti balong, selokan, danau, dan lain-lain. Nah, turunnya hujan dari langit ke bumi itu ada yang ke gunung, ada yang ke daratan, ada yang ke tempat berair, penampungan. Semuanya itu memiliki cerita sendiri-sendiri. Taruhlah, air yang turun ke gunung, air hujan, dia itu kemudian dari puncak gunung akan turun ke lereng gunung membentuk aliran yang disebut solokan kecil. Setelah sampai di lereng gunung, air terus mengalir menuju laut membentuk sungai. Kan begitu. Terus perjalanan air hujan sampai ke gunung, dari gunung melalui sungai sampai ke laut, itulah kemudian akan membentuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan tempat mancing di sepanjang tempat yang disebut sungai. Nanti pada video berikutnya akan saya sampaikan secara detail tempat-tempat sepanjang sungai yang tercipta karena perjalanan air hujan itu. Nih, sungai pun kemudian terbagi menjadi dua kan, kira-kira itu kan. Ada sungai besar yang berasal dari pegunungan, dia melakukan perjalanan sampai ke laut. Kemudian ada sungai kecil yang juga sama, melakukan perjalanan menuju laut dan bergabung dengan sungai besar. Nah, pada akhirnya sungai-sungai itu menciptakan tempat mancing. Nah, salah satu contohnya ini nih. Di sini nih. Di pertemuan antara sungai kecil dengan sungai besar ini, seringkali banyak teman-teman kita yang hobi mancing melakukan pemancingan. Nah, di sini nih tuh. Ada yang di sana, ada yang di sana. Tentu banyak aktivitas dilakukan di pertemuan antara dua sungai. Ya, kita kembali ke awal. Jadi air hujan turun ke gunung, dari gunung kemudian mengalir terus ke laut. Nah, perjalanan air dari gunung ke laut itulah membentuk sungai. Kemudian di pinggir-pinggir sungai terciptalah tempat mancing. Ada yang di pelataran kayak gini, ada yang di bendung. Nah, nanti air yang sedang berjalan mengalir dari gunung menuju laut terkadang dibendung oleh manusia. Terjadilah yang disebut bendungan air. Di bendungan air tersebut nanti itu kemudian biasa juga dimanfaatkan untuk mancing. Kalau gitu. Nah, nanti bendungan tersebut kemudian mengalirkan air ke irigasi. Di irigasi pun nanti terjadi tempat mancing terus. Sehingga bermula dari hujan yang turun dari langit, kemudian ke gunung, ke sungai, membentuk berpuluh, beratus, bahkan beribu-ribu tempat mancing. Betul? Betul. Itu satu. Yang kedua, lalu bagaimana nasib air yang turun ke daratan? Sama, air yang turun ke daratan diserap oleh air, diserap oleh tanah. Kemudian sebagiannya dia itu akan mengalir mencari saluran-saluran air yang pada akhirnya menuju ke solokan.
Dari solokan kemudian dia itu akan mengalir ke sungai dan bergabung menuju laut. Nah, air hujan yang jatuh di daratan itu kemudian juga akan membentuk solokan, akan membentuk lubang gitu kan, akan membentuk tempat genangan air. Nah, di tempat genangan-genangan air itulah kemudian tercipta tempat-tempat mancing. Mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tempat mancing tercipta dari air hujan yang jatuh ke daratan. Selanjutnya terkadang di suatu tempat ada yang namanya lembah, ada yang namanya balong, ada yang namanya cekungan daratan. Nah, ketika air hujan turun, entah gimana ceritanya kemudian banyak airnya, dan entah gimana ceritanya kemudian di dalam air itu tiba-tiba saja banyak ikan, maka jadilah tempat mancing yang paling favorit bagi teman-teman kita. Jadi kan kesimpulannya, ada ribuan tempat mancing yang tercipta gara-gara jatuhnya air hujan dari langit ke gunung, dari langit ke dataran, dari langit ke kubangan air. Itulah asal mula terciptanya tempat-tempat mancing yang favorit. Nah, nanti jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengikuti video berikutnya tentang ratusan tempat mancing. Ya kan, ini kan video pertama pembuka. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadi tahu ya, kalau ditanya asal mula tempat mancing adalah air hujan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.